Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barikal ladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما هو عندك وقد التي أدركني يا رسول الله أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia yaitu di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan bisa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana guru daripada guru kami selalu berpesan, yang mana ini adalah pesan daripada salafus saleh, barang siapa seburuk-buruknya orang adalah yang mengenal Tuhan ketika di bulan suci Ramadan. Maka dari itu ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan masjid ini hanya ramai ketika di bulan suci Ramadan. Akan tetapi di bulan hari-harinya yang akan datang ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, untuk senantiasa lebih penuh lagi, lebih semangat lagi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu kita sebagai manusia hidup di dunia ini hanyalah tidak ada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi sebab hamba atau menjadi umat yang mulia karena sebab tiada lain turunnya Al-Quran kepada orang yang mulia, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur atas nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seseorang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu sebagai obat bagi seseorang yang mana hatinya terdapat suatu penyakit yang keras, hati baik yang zahir maupun yang batin. Maka dari itu mumpung masih di bulan suci Ramadan, kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, untuk senantiasa lebih rajin lagi untuk membaca Al-Quran, karena tidak ada seseorang ketika seseorang itu lebih baik ketika seseorang itu meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis rawahu Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Yang artinya kurang lebihnya seseorang yang membaca Al-Quran maka akan datang pada hari kiamat, akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat bagi seseorang yang membacanya. Apabila kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut, maka kita untuk senantiasa semangat di dalam membaca Al-Quran. Kita bisa lebih simpulkan kembali, salah satu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama adalah pelajari Al-Quran. Pelajari Al-Quran dengan yang pertama dengan makharijul hurufnya, dengan sifatul hurufnya, dengan zatul hurufnya, dengan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah amalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah tadabburi Al-Quran. Yang keempat adalah hafalkan Al-Quran. Itu adalah salah satu kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sebagai manusia harus senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang membaca Al-Quran. Umpamanya ketika kita menggunakan handphone kita, ketika baterai kita sudah habis, maka kita harus mencasnya dengan ya dicas gitu ya, agar telepon kembali, agar iman kita lebih meningkat dengan cara membaca Al-Quran. Apabila kita ingin
banyak berbicara dengan Al-Quran, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari Al-Faqir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.